Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mentoring akan mempresentasikan untuk mentoring agama dengan materi niat, ikhlas, syukur. Ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran materi ini dilakukan dengan maksud menjelaskan lebih dalam lagi tentang pengertian niat, keikhlasan, dan bersyukur dalam agama Islam dengan memberikan penjelasan tentang contoh perilaku yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penjelasan, tujuan pembelajaran kita akan menambah wawasan tentang keagamaan Islam dan maksud dari materi tersebut. Nah, kita sekarang masuk ke pengertian niat. Niat atau dalam bahasa Arab dibaca niat, ya sama aja sih. Adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah SWT. Secara istilah, tidak terdapat definisi khusus untuk niat. Karena itu, banyak ulama yang memberikan makna niat secara bahasa. Semisal, Imam Nawawi yang mengatakan niat adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perilaku niat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tuh, kita harus niat dalam melakukan tindakan yang setiap melakukan tuh hendaklah diniatkan untuk mencari ridha Allah. Terus yang kedua, kita harus berniat jujur untuk menceritakan atau memberitakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Terus yang ketiga, kita tuh harus berniat untuk melakukan perbuatan antara lahir dan batin seimbang. Tidak ada perbedaan sehingga dalam melaksanakan suatu perbuatan itu sesuai dengan niat dan ridha Allah juga. Terus yang keempat tuh kita tuh harus berniat dalam hal keagamaan yang disertai dengan rasa ikhlas. Terus yang terakhir, kita tuh harus berniat untuk menjaga perkataan yang baik dan benar. Kemudian ada hadis tentang amalan dan pahala tergantung niat. Hadisnya itu innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ilam rotin yang kiuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Artinya semua perbuatan itu tergantung niatnya, dan sungguh bagi tiap orang yang akan mendapatkan balasan sesuai apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk memperoleh dunia atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka balasan hijrahnya itu sesuai dengan niat hijrahnya. Isi kandungan hadis yang ini itu sudah jelas bahwa amal seseorang tergantung dari niatnya yang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Nah, niat juga ada tingkatannya. Yang pertama itu melakukan perintah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti orang ini takut terhadap siksaannya. Level ini dapat dibenarkan karena cukup banyak ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah yang mengisyaratkan perlunya rasa takut atau khauf dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, tingkatan kedua yaitu melakukan kewajiban agama dalam rangkaian berupaya mencari keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah pahala dari Allah. Ujungnya surga yang dijanji. Sikap seperti ini pun dibolehkan dalam beribadah, sebab cukup banyaknya ayat Al-Quran dan hadis Nabi juga yang membenarkan sikap ini. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu melaksanakan ibadah karena rasa malu kepada Allah. Orang yang dalam level niat ini semata-mata menjalankan perintahnya sebagai manifestasi dari syukur kepada Allah. Begitu pula, ia selalu merasa dirinya rendah di hadapan Allah. Hatinya dipenuhi rasa rindu kepada Rob semesta alam. Inilah tipe ibadah yang berkualitas, ikhlas level tertinggi, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pengertian ikhlas. Ini ikhlas ialah menghendaki keridoan Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Tidak ada yang melatar belakangi suatu amal kecuali karena Allah dan demi hari akhirat.
Tidak ada noda yang mencampuri suatu amal seperti kecenderungan kepada dunia untuk diri sendiri, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, atau karena mencari harta rampasan perang, atau agar dikatakan sebagai pemberani ketika perang, karena syahwat, kedudukan, harta benda, ketenaran, agar mendapat tempat di hati orang banyak, mendapat sanjungan tertentu karena kesombongan yang terselubung, atau karena alasan-alasan lain yang tidak terpuji, yang intinya bukan karena Allah, tetapi karena sesuatu, maka semua ini merupakan noda yang mengotori keikhlasan. Nah, di sini ada contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Ada 6 ya. Yang pertama ada membantu orang tua membersihkan rumah tanpa syarat meminta uang jajan lebih. Yang kedua ada ikhlas dalam memberikan sedekah tanpa meminta imbalan dan bentuk apapun. Dan yang ketiga ada berbuat baik kapanpun dimanapun tanpa bertujuan untuk memamerkannya di hadapan orang lain. Dan yang keempat ada tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Dan yang kelima, tidak melakukan suatu kebaikan atau memberi pertolongan dengan tujuan untuk mendapat pujian orang lain. Dan yang terakhir, ikhlas dalam beribadah semata hanya karena ingin mengharapkan ridho Allah dan tidak karena ingin dianggap agamis oleh orang. Ya, jadi hadisnya yang diambil ada 2. Yang pertama adalah dari surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang isinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Dan hadis kedua itu dari surat An-Nisa ayat 125 yang isinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Yang dimaksudnya itu adalah dengan menyerahkan diri kepada Allah dalam ayat di atas ialah mengikhlaskan niat dan amal perbuatan hanya karena Allah semata. Sedangkan yang dimaksud dengan mengerjakan kebaikan di dalam ayat itu ialah mengerjakan kebaikan dengan serius dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ada pengertian tentang syukur. Kata syukur diambil dari kata syukuran, wa syukuran, dan wa syukuran yang berarti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila disebut asyukuru, maka artinya ucapan berterima kasih. Syukran laka artinya berterima kasih bagimu. Syukru artinya berterima kasih, dan asyakir yang artinya banyak berterima kasih. Menurut Kamus Arab Indonesia, kata syukur diambil dari kata syakaro, ya syukuru, syukran dan tasyakaro yang berarti mensyukurinya atau memujinya. Menurut bahasa, syukur adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan dengan perbuatan. Ya, di sini saya akan menjelaskan contoh perilakunya. Yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai yang dianut dengan rasa ikhlas tanpa ada paksaan. Terus yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani di kehidupan ini. Terus yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat untuk masa depan agar kehidupan bisa tertata dengan rapi dan indah. Terus yang keempat, memanfaatkan potensi untuk membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Terus yang terakhir, tidak menyebabkan orang menderita atau tidak berbuat yang merugikan orang lain. Kemudian ada hadis yang membahas tentang syukur. Yang pertama itu, waman la yashkur nasa la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Kemudian yang kedua adalah at-ta'imus syakir bimangzilati somanim somabir. Yang artinya orang makan yang bersyukur adalah sederajat dengan orang bersaum yang sabar. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban.
Oke, terima kasih. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.